Terus pas pertama kali masuk, gue ngeliat ke audiens, langsung wah gila-gila langsung. Gue langsung grogi 100%, bener-bener grogi. Apa ya, gue menganggap masalah-masalah yang kita lagi hadapin ini untuk mencapai sukses kita di masa depan itu adalah anugerah dari Tuhan supaya kita belajar lebih. Ngerti nggak lo? Halo gengs, apa kabar? Semoga masih baik-baik aja, masih sehat-sehat aja, dan masih tetap di rumah seperti biasanya ya. Jadi karena sekarang masih masa-masa corona ini, kalau misalkan kalian bisa di rumah aja, bisa nggak keluar, nggak kemana-mana, di rumah aja, nggak usah keluar-keluar lah, karena ketika lu keluar untuk sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang tidak penting, itu akan meningkatkan persentase kemungkinan lu terpapar virus corona. Dan ketika lu terpapar, itu angka penyebaran virus corona itu kan bisa semakin tinggi, dan itu nggak baik buat lu, nggak baik buat lingkungan lu, nggak baik buat ya semuanya lah. So kalau misalkan kalian bisa tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu. Oh iya, by the way gue pengen ngasih tahu juga. Sebenarnya gue udah pengen ngasih tahu ini dari episode-episode sebelumnya, cuman gue lupa mulu. Jadi kalau nggak salah ini episode ketiga, dan di dua episode sebelumnya itu di setiap podcast gue itu gue naro background apa ya, background suara hujan rintik-rintik tipis gitu loh. Jadi di balik suara gue ngobrol ini pas editing gue pasang suara hujan rintik-rintik. Gunanya apa? Sebenarnya ini apa ya, kayak request gue sendiri untuk podcast gue sih. Jadi jujur aja kalau misalkan gue ngedengar suara hujan itu tuh kayak gue lebih tenang, lebih bisa fokus. Kalau misalkan nih gue lagi ngedit, lagi bikin poster apa segala macam, gue ngedengerin suara rintik-rintik hujan tuh kayak rasanya lebih apa ya, kayak lebih tenang. Terus kayak kalau misalkan gue lagi pusing, lagi banyak pikiran segala macam, itu tuh ngebantu gue buat lebih fokus gitu loh. Dan ya gue masukin background suara hujan itu di setiap podcast gue. Harapannya ketika lu mendengarkan itu juga lu bisa merasakan apa yang gue rasakan ketika gue ngedengar suara hujan. Jadi mungkin ketika lu masang podcast gue ini pas lagi lu sambil beres-beres kamar, atau enggak lagi ngerjain tugas-tugas lu, lagi melakukan aktivitas sehari-hari lu, ya selain lu bisa dengerin suara gua, dengerin cerita-cerita gua, lu juga bisa terbantu untuk lebih tenang dengan suara hujan kayak gitu. Nah, jadi hari ini ceritanya, bukan ceritanya sih, emang gue pengen cerita tentang pengalaman gue di dunia, apa ya gue nyebutnya, ya, di dunia perkontenan kali ya. Jadi beberapa waktu belakangan ini emang gue sering banget buat bikin video untuk gue upload di YouTube, atau enggak kayak sekarang ini gue bikin podcast untuk gue upload di Anchor, di Spotify, dan gue juga upload juga di YouTube gitu loh. Nah, jadi ceritanya kenapa gue pengen masuk ke dunia perkontenan ini, pertama karena emang gue interest di dunia entertainment. Gak tau kenapa gue tuh emang suka buat ngelawak, ngelucu, terus ngobrol juga bareng teman-teman gue. Dan gue rasa kalau misalkan itu bisa gue manfaatkan dengan baik, itu juga bisa jadi pekerjaan gue gitu loh. Selain gue bekerja di sana, gue juga berminat di sana. Jadi kayak lo tau gak sih ada peribahasa kalau misalkan hobi sama pekerjaan lu itu nyambung, itu tuh kayak bakal enak banget hidup lo. Nah jadi gue berpikir kalau misalkan kerjaan gue di dunia entertainment nih kayak gimana, mungkin bisa asik juga. Dan ya udah gue coba-coba aja sekarang gitu, nothing tulus kan, karena gue masih muda juga. Jadi kalau misalkan salah gue bisa coba lagi, energi gue masih banyak, waktu gue juga masih banyak. Jadi ya udahlah, gue coba-coba dulu aja. Nah, awalnya gue mau masuk ke dunia perkontenan ini karena gue melihat banyak banget orang di luar sana yang udah sukses karena YouTube, yang udah sukses karena bikin apa sih, konten di Spotify, Anchor apa segala macam kayak gitu loh. Dan gue ngelihatnya tuh mereka yang sukses tuh apa ya? Mungkin passion gue sama mereka tuh sama gitu loh, sama-sama suka ngobrol, sama-sama apa ya, suka berbicara dengan orang banyak apa segala macem kayak gitu. Dan kalau emang beneran sama passion gue dengan mereka, ya
berarti gue juga harusnya bisa dong ke mereka gitu. Dan gue ngelihatnya mereka gampang-gampang aja gitu buat ngobrol di depan kamera, buat berinteraksi sama orang baru apa segala macem kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue memutuskan buat oke deh kayaknya gue pengen jadi YouTuber nih. Oke deh kayak gue pengen jadi podcaster nih. Ya udah gue coba gitu kan. Oh iya dan kenapa juga gue merasa gue pengen kesana karena gue ngelihatnya mereka tuh dapet apa? Dapat uangnya tuh gampang gitu loh, easy money. Ada yang dari AdSense, ada yang dari apa sih kalau nyebutnya itu. Jadi ada brand yang pengen promosi di dia gitu loh, entah itu di iklannya, di iklan, di videonya, ada yang pengen apa sih kayak ngesponsorin, nge-endorse di bajunya, di makanan apa segala macam kayak gitu loh. Dan ya gua rasa mereka bisa mendapatkan uang dengan passionnya mereka dan gua rasa itu kayak wah, kayak gue pengen banget nih masuk ke sini, kayak gitu. Nah, awalnya gue berpikir seperti itu. Jadi kayak ya ada sih tantangan kayak harus ngupload tiap hari, terus kayak capek mungkin syuting, ada waktu-waktunya juga lo pengen istirahat tapi lo harus upload, harus bikin konten segala macam. Terus gue rasa ya itu mah biasa aja kali ya kayak emang kayak gitu pekerjaan gitu. Emang apa ya, ada waktu capek tapi gue rasa itu bukan hal besar yang bisa jadi masalah kayak gitu. So akhirnya ya seperti yang tadi gue bilang beberapa waktu terakhir ini gue bikin video, gue bikin podcast dan ternyata apa yang gue pikirkan tadi yang kata gue gampang bikin kontennya, dapat duitnya gampang, terus iya lu bisa bekerja sesuai passion lu bisa menghasilkan duit itu kayak enak banget kan. Nah apa yang gue pikirkan itu tentang yang tadi gue sebutin tuh ternyata langsung terpatahkan di pertama kali gue nyoba bikin video itu bener-bener waduh ini kayak untuk mencapai ke sana tuh awalnya gue mikirnya untuk mencapai kayak punya subscriber 1 juta terus viewsnya banyak upload konten 6 kali seminggu segala macam tuh kan kayak gampang ya kayak wah ini fix nih gue bisa kayak ya mungkin jalan 3 bulan jalan 6 bulan gitu gue bisa mencapai sana terus ternyata pas gue bikin video pertama wah gila jauh banget nih kayak gue untuk mencapai ke sana karena kalau tadi gue ngira-ngira apa sih ngira-ngira jalan gue untuk ke sana tuh kayak 3 bulan 6 bulan tuh kan kayak gue masih ngawang-ngawang kan gue emang belum terjun ke lapangan kayak gitu terus pas gue pertama kali bikin video banyak banget kendala yang gue hadapin padahal sebelumnya gue nggak pernah pikirin ada kendala itu loh contohnya ya masalah kamera, masalah materi yang mau gue sampein di video gue, masalah lighting pencahayaan, masalah setting buat videonya apa segala macam dan masih banyak banget masalah lainnya yang gue hadapin di rekaman pertama gue, di video pertama gue. Jadi selama ini kan gue ngelihat orang-orang nge-YouTube, nge-podcast segala macam tuh mereka udah jadi settingnya, lightingnya udah bagus, bintang tamunya udah ada atau enggak bahan untuk di review atau enggak buat diomongin di video itu udah ada. Jadi kayak ya emang udah set tinggal ngomong, tinggal gasblar gitu kan. Nah, ternyata gue baru nyadar banyak banget yang harus disiapin sebelum take video tuh ya pas pertama kali rekaman gitu loh. Jadi di pertama kali rekaman itu gue kayak langsung dapat banyak banget pelajaran ternyata apa yang gue anggap mudah sekalipun yang gue rasa oke nih gue bisa banget nih buat bikin konten YouTube untuk bikin podcast apa segala macam di bagian sana aja di sesuatu yang gue anggap itu bisa banget itu gue banget tuh masih banyak masalah yang sebenarnya belum gue lihat kalau misalkan gue belum terjun ke sono gitu. Nah terus setelah gue pikir-pikir lagi ternyata emang banyak sesuatu yang apa ya yang kayak gitu juga di kehidupan gue sebelumnya kayak misalkan contohnya dulu tuh gue sering banget buat nge-MC di acara-acara kampus gue lah. Ada yang acara departemen, fakultas. Waktu itu juga beberapa kali pernah gue nge-MC di acara tingkat kampus lah. Waktu itu di ospek, ini kalau nggak salah di ospek kampus gitu. Nah, jadi kalau misalkan gue ingat-ingat lagi, pertama kali gue nge-MC tuh gue cuman di acara apa ya? Di acara BEM yang itu tuh pesertanya ya nggak terlalu banyak lah terus materinya juga gua rasa nggak banyak orang yang pengen datang dan gua direkrut jadi MC itu karena partner MC-nya tuh teman gua dan kayak ya udah Van lu mau nggak jadi MC bareng gua dan waktu itu
bener-bener gue gak punya pengalaman sekali buat jadi MC, terus ya udah kayak gue diajak gitu. Terus karena dia teman gue juga, ya udah hayu aja gitu, nge-MC paling ngapain sih gitu kan, ngobrol di depan orang apa segala macam kayak gitu, santai aja. Emang tiap hari gue juga sering ngobrol sama teman-teman gue gitu. Nah terus pas hari H gue datang ke tempat nge-MC itu, udah banyak banget pelajaran yang gue dapetin. Pertama, ternyata MC itu harus pakai DC. Dan DC-nya juga nggak boleh gembel. Tiap hari nih kan gue kehidupannya gembel kan. Kayak gue ke kampus pakai celana jeans, pakai jaket, selesai gitu kan. Tasnya juga tas sling bag. Kalau misalkan gue nggak ada keperluan masuk kelas, gue pakai sendal. Kayak ya udah nyantui banget gitu. Dan ternyata kalau mau MC itu kan harus bagus kan pakaiannya kan. So, harus pakai sepatu, celananya harus matching sama bajunya, bajunya harus matching sama partnernya, terus rambut juga harus rapi, terus kumis juga harus rapi, jenggot harus rapi, apa segala macem lah kayak gitu. Nah dari situ aja gue udah dapat pelajaran, itu yang pertama. Terus pas masuk ke ruangannya, gue langsung di briefing. Gue langsung di briefing sama apa sih panitianya supaya gue tahu nih jalannya acara nih mau dibawa kemana segala macem gitu. Nah dari situ aja gue kayak awalnya gue mikir MC tuh ngapain sih? Kayak cuman ngobrol di depan orang terus bawain acara selesai gitu kan. Ternyata nggak kayak gitu, banyak juga sesuatu yang harus dipersiapkan sebelumnya. Dan itu pelajaran baru sampai briefing ya. Abis itu pas briefing selesai, acara udah mau mulai, masuk dong gua ke depan panggung, ke depan audiens gitu. Terus pas pertama kali masuk, gua ngeliat ke audiens, langsung deng, langsung wah gila-gila, langsung gue langsung grogi 100%, bener-bener grogi karena gimana ya? Biasanya kan gue ngobrol di depan temen gue, di depan orang yang emang gue kenal gitu kan. Dan gue kalau misalkan mau ngelawak, mau apa segala macam, mau ngobrol yang aneh-aneh juga kayak ya udahlah santai teman gue ini gitu loh. Dan vibes nge-MC ini beda dengan vibes ngobrol sama teman-teman biasa gitu. Orang yang di depan nih bener-bener memperhatikan gua, dan itu nggak sebiji dua biji, adalah beberapa orang waktu itu kalau nggak salah di acara yang waktu itu gue datangin tuh ada 20-an orang gitu, dan mereka tuh semua kayak pas pertama kali masuk MC pasti diliatin dong karena ya mereka kepo siapa nih yang baru masuk gitu kan, jalan di depan terus diliatin. Pas gua ngeliat ke audiens, audiens ngeliat gua kayak wah anjir gila banyak banget, grogi langsung gua. Terus ya alhamdulillahnya waktu itu buat opening ya masih berjalan bagus. Dan setelah opening kan biasalah ada doa, terus ada sambutan apa sih ketua acara dan segala macam gitu. Nah, habis itu gua pas lagi istirahat karena ada acara di depan panggung yang itu bukan job desk MC, ya udah gua duduk kan sama partner MC gua. Nah, di situ gua kayak mulai apa sih? Kayak mulai brainstorming secara spontan, kira-kira abis ini kita mau ngapain nih? Kita mau bawain jokes apa supaya acaranya tuh bisa bisa tetap bagus, supaya audiens bisa tetap interest sama acara kita kayak gitu. Nah, dari situ aja yang awalnya gue ngerasa MC ini gampang lah, apa sih kayak ngobrol doang, cuman kayak ya udahlah santai gitu. Ternyata pas masuk lapangan, pas gue coba beneran jadi MC, nggak ada kata gampang tiba-tiba di kamus gue. Gampangnya kemana nih, beneran sesusah itu men waktu awal gue nyobain jadi MC. Dan ya dari situ gue belajar kalau misalkan gua suka sama sesuatu, gua rasa bisa melakukan sesuatu dan ya kayaknya bakal lancar-lancar aja kalau misalkan gua melakukan tersebut, itu belum berarti ketika gua melakukan itu gue bisa segampang yang gue pikirkan gitu loh. Karena yang gue pikirkan, gue bisa bilang yaitu cuman apa yang gue lihat dari orang-orang yang udah sukses. Dan orang yang udah sukses ya dia cuman ngeliatin hasil suksesnya aja gitu loh. Suka dukanya di belakangnya itu apa aja, perjuangan yang pernah dia lewatin apa aja, yaitu enggak terlalu nampak dari apa yang dia sekarang. Jadi apa ya, gue pengen ngasih tahu aja, bukan ngasih tahu sih, kayak menyimpulkan kali ya, menyimpulkan kalau misalkan lo nih lagi ngebuat sesuatu apapun itu, mungkin sama kayak gue lagi bikin podcast juga kayak gini, ada yang mau mulai bikin YouTube atau enggak mungkin sesuatu yang jauh dari yang gue lakuin sekarang. Mungkin lu lagi suka bikin masak-masakan karena sekarang nih lagi Ramadan,
kayak kebutuhan makan tuh lagi banyak. Habis itu kalau misalkan apa ya, lu lagi coba jualan-jualan di online shop atau enggak lu lagi mencoba sesuatu hal baru lain lah di hidup lu gitu. Dan lu rasa lu yakin lu bisa di sana karena itu emang passion lu, karena itu emang lu anggap lu nyaman di sana. Gue mau ngasih tahu kalau misalkan gue yakin lu bisa ketika lu emang ulet di sana, ketika emang lu rajin di sana. Tapi gue pengen nge-warning kalian dulu untuk kalian menjadi sukses di sana, kayak itu gak bakal semulus apa yang lu pikirin. Gimana ya, maksudnya bukannya gue pengen nakut-nakutin apa segala macam, cuman gue pengen nge-warning kalian kalau misalkan di depan itu pasti akan banyak rintangan, pasti akan banyak masalah. Cuman ketika emang lu mau rajin di sana, ketika emang lu pengen sukses di sana, ya emang rintangan-rintangan itu yang emang lu harus lewatin gitu. Ya kayak ini semangat buat diri gue sendiri sih sebenarnya. Karena gue lagi mulai bikin podcast, lagi mulai bikin video buat konten di YouTube. Dan em, emang awalnya gue rasa gue bisa di sana, gue emang pengen sukses di sana. Dan ya di awal-awal gini pasti banyak banget lah kerasa cobaan-cobaan yang kayak masalah baru, masalah yang gak pernah gue pikirkan sebelumnya. Jadi ya gitu aja. Semangat buat teman-teman semua yang lagi mulai sesuatu, entah itu lagi mulai bisnis, entah itu lagi mulai menyelesaikan skripsi mungkin ya. Mungkin kalian passion untuk buat skripsi, ya itu ya terserah kalian. Atau enggak buat teman-teman semua yang ya apalah pokoknya lagi mulai sesuatu dan kalian emang apa ya, pengen sukses di sana. Semangat, konsisten terus. Di depan pasti banyak masalah, tapi gue yakin kalau misalkan kita semua mau berusaha, semua masalah itu pasti bisa lewat lah kayak gitu. Dan apa ya, jujur aja kayak gue berada di posisi ini, berada di posisi yang gue mulai menemukan banyak masalah, dibikin podcast, dibikin video apa segala macam. eh, Kalau mau dirasa-rasa, gue harus bersyukur banget. Gue harus bersyukur banget karena untuk mencapai posisi punya banyak masalah di video atau di podcast ini itu nggak banyak orang yang bisa rasain. Kalau misalkan ada orang nih nggak ngapa-ngapain, diem-diem aja, santuy tidur makan, gua rasa mereka nggak bakal menemukan eh, masalah-masalah yang kayak kita hadapin sekarang ini. Jadi apa ya, gua menganggap masalah-masalah yang kita lagi hadapin ini untuk mencapai sukses kita di masa depan itu adalah anugerah dari Tuhan supaya kita belajar lebih. Ngerti nggak lo? Kayak wah keren banget nih bahasa gue nih. Jadi bisa dibilang kita adalah orang-orang pilihan yang bisa merasa gagal supaya kita belajar, supaya kedepannya kita bisa lebih sukses. Dan semoga aja kita bisa sukses bareng-bareng di masa depan. Amin. Ya Allah. Ya mungkin segitulah aja konten dari gua di podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sebenarnya banyak banget yang pengen gua ceritain lagi sih. Karena selain nge-MC, gue juga pernah bisnis-bisnisan, entah itu dari bisnis jualan makanan, jual risol, donat apa segala macam. Terus ada bisnis apa ya, waktu dulu gue juga pernah jualan kaktus, ada bisnis oh, gue pernah jadi IO juga buat acara alumni. Terus ya pokoknya banyak deh pengalaman-pengalaman gue yang gue rasa pengen gue share ke kalian. Tapi karena ya podcast ini nggak bisa lama-lama. Bukan nggak bisa lama-lama, tapi lebih bagusnya enak didengerin sama kalian itu nggak terlalu lama. Mungkin range 10 sampai 20 menit aja. Jadi ya mungkin segini dulu aja apa yang gue bisa ceritain. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat buat kita semua, buat gua dan buat kalian juga. Dan semoga kedepannya kita bisa lebih sukses daripada hari ini. Kayak gitu. Ya udah kali ya, segitu dulu aja apa yang bisa gue omongin di podcast kali ini. Oh iya, tidak henti-hentinya gue mengingatkan buat kalian semua, buat kita semua, jangan lupa untuk stay at home aja, nggak usah kemana-mana. Karena kalau kita kemana-mana dengan alasan yang tidak penting, itu meningkatkan persentase penyebaran virus corona. Dan kalau misalkan corona ini nyebarnya tidak terkontrol,
Itu nggak baik buat kita semua. Thank you for listening, gengs. Semoga kita bisa sukses segera mungkin. See you next time. Bye bye.